Upaya pencarian korban longsor di Desa Pasir Langgu, Cisarua, Bandung Barat masih terus dilakukan. Pencarian pada hari ke-9 ini difokuskan kepada titik yang berpotensi adanya jenazah yang tertimbun. Tim SAR gabungan telah mengevakuasi 10 kantong jenazah korban longsor Cisarua, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Sehingga total 70 kantong jenazah telah dievakuasi di Desa Pasir Langgu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Badan Geologi mengungkap penyebab longsor di Desa Pasir Langgu, Cisarua dipicu oleh multifaktor. Salah satunya hujan tinggi dengan intensitas ekstrim yang bisa berpengaruh pada kestabilan lereng di kawasan tersebut. Lantas, apa yang menjadi pemicu utama bencana longsor yang terjadi? Dan bagaimana pencegahannya? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita akan sapa satu persatu. Yang pertama sudah ada Profesor Dwi Korita Karnawati yang merupakan Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan dari UGM. Selamat malam, Prof. Dwi Korita. Selamat malam, Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir, Prof. Terima kasih juga. Baik, di sebelahnya juga sudah ada Pak Armi Susandi yang merupakan pakar hidrometeorologi dari ITB. Selamat malam, Pak Armi. Selamat malam, Mbak Tiara. Terima kasih waktunya sekali lagi. Sama-sama. Baik, nanti kami juga akan tersambung dan juga berbincang langsung, pemirsa, bersama dengan Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Tapi sambil menunggu, saya izin ke Prof. Dwi Korita terlebih dahulu. Kalau dari sudut pandang geologi, begitu ya, Prof. Ya, bencana kemarin itu informasinya memang salah satunya adalah karena curah hujan. Tapi adakah faktor lain yang kemudian menyebabkan? Betul, beberapa faktor ya yang menyebabkan. Pertama alamiah dan yang kedua adalah non alamiah. Okay. Nah, yang alamiah terutama wilayah Jawa Barat termasuk yang di lokasi rawan longsor itu memang merupakan wilayah yang sudah dipetakan secara geologi merupakan daerah yang rentan rapuh untuk mengalami longsor. Karena apa? Karena kemiringan lerengnya yang curam. Jadi dari menengah sampai ke curam bervariasi, kemudian tersusun oleh batuan yang rapuh, terpotong-potong oleh retakan-retakan atau patahan, kemudian juga tersusun oleh tumpukan tanah gembur, endapan vulkanik, dan di bagian bawah adalah koluvial. Sehingga kombinasi antara kemiringan lereng, kemudian struktur geologi. Jadi struktur geologi berupa patahan itu mengakibatkan lereng menjadi curam, kemudian tumpukan tanah ataupun batuan yang rapuh. Itu alamiahnya. Yang bukan alamiah ini terutama sebagai pemicu. Yang alamiah tadi adalah pengontrol. Nah, pemicunya itu ada beberapa, minimal 2 ya. Pemicu yang pertama itu adalah perubahan gangguan lah, maksud saya gangguan pada lereng. Apakah lereng itu dipotong atau lahannya berubah ya, atau di situ ada getaran-getaran ya, baik oleh manusia ataupun oleh alam, misalnya gempa ya. Nah, pemicu yang terakhir itu adalah curah hujan yang tinggi dan barangkali juga berlangsung dalam waktu cukup lama. Nah, hal itu saling menguatkan, mengakibatkan tumpukan tanah di sana itu melorot, bahkan meluncur sudah jatuh sampai bawah, namun elevasinya masih cukup tinggi dan volume tanahnya masih cukup besar, dipicu lagi oleh hujannya masih terjadi. Intensitasnya tinggi ya? Intensitasnya tinggi, jadi yang sudah jatuh ke bawah itu hanyut, tersapu sampai jarak yang cukup panjang. Nah, jadi korbannya itu menjadi banyak karena yang sudah longsor jatuh itu bergerak lagi hanyut. Jadi itulah dampak akhirnya, demikian. Tadi Prof juga sempat menyebutkan begitu ya, bahwa mau tidak mau kita harus menerima fakta bahwa curah hujan ini menjadi salah satu yang paling berpengaruh begitu. Saya ke Pak Armi. Pak Armi, kalau kita lihat kemarin sebenarnya seberapa ekstrim hujan yang terjadi? Apakah ini juga termasuk cukup tinggi jika kita bandingkan dengan normalnya curah hujan yang terjadi di sana? Betul, jadi curah hujan yang kita lihat pada saat itu jumlahnya sebesar 200 mm per hari. Ini sangat besar.
ekstrim. Jadi kombinasi yang sampai dengan Bu Rita tadi, kombinasi curah hujan tinggi yang memicu tumbukan tanah sedimentasi vulkanik sangat tua tadi membuat dia menjadi longsor. Sehingga pori-pori air pori tanah yang terbentuk sehingga mengisi oleh air tadi. Saya kira kombinasi ini membuat dia menjadi longsor. Apalagi kita tahu drainase yang ada di sana pada saat ada daerah yang dibuka itu tidak ada. Sehingga airnya itu melari di permukaan. Harusnya pada tempat tertentu yang kita bikin drainase. Saya kira ini ada dua. Satu tadi sampaikan Bu Rita tadi ada alam, ada lagi di bagian tengahnya itu ada ulah manusia juga. Karena di daerah tadi selain tadi memang ada longsor secara alam, ada bukaan dari pertanian, ada bukaan dari perumahan, dan di sana tidak ada drainase yang cukup. Ya. Harusnya kalau drainase cukup, maka dia akan beralih pada daerah tertentu yang dialirkan, tidak menyebar pada daerah yang membuat dia menjadi longsor. Saya kira kombinasi ini ada alam, ada non alam, ini perlu kita perhatikan. Tapi yang pasti tanah aluvial tadi sampai dengan Bu Rita yang diisi pori-porinya oleh air hujan cukup tinggi dan juga sangat lapuk sekali, itu penyebab utamanya. Berikutnya ada faktor alam yang terbentuk karena mungkin sebagian dibuka oleh manusia. Oke, baik. Saya bergeser terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi terkini begitu ya yang ada di lapangan dengan Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Selamat malam Pak Kabid, sudah tersambung? Selamat malam Tiara, apa kabar? Baik, sehat Pak Kabid. Pak Kabid, ini sudah memasuki hari ke-9 begitu ya terjadinya longsor di Cisarua. Seperti apa kondisi di sana dan juga sudah berapa banyak sebenarnya korban yang berhasil ditemukan serta diidentifikasi Pak Kabid? Baik Tiara, kami sampaikan bahwa untuk update hari ke-9 pencarian ini pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 kami sampaikan untuk korban longsor di Kampung Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, rilis pada 18.30 ini kami telah menerima untuk kantong jenazah sejumlah 75 kantong jenazah. Dan alhamdulillah dari 75 kantong jenazah ini, Tiara, kami sudah berhasil mengidentifikasi kurang lebih 55 kantong jenazah. Nah, dari 55 ini kami sampaikan bahwa ada kesamaan 2 kantong ini teridentifikasi 1 jenazah dan ini sudah keserahan. Dan juga untuk 1 kantong jenazah kami temukan di sini merupakan kerangka yang setelah diperiksa oleh tim forensik dinyatakan ini bukan korban dari longsor karena teridentifikasi lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian untuk 55 jenazah ini sudah kami serah terimakan kepada pelapor yang ada di pos TVI ini dan ada 13 jenazah yang masih belum teridentifikasi karena ini ada proses DNA Tiara. Yang pertama yaitu di 2 jenazah di RSUD Cibabat Cimahi dan 13 di Rumah Sakit Kartika Asih dan 5 sampai saat ini yang terbaru masih ada di penanganan postmortem antemortem yang ada di pos TVI Cisarua ini. Demikian Tiara. Baik, berkaitan dengan beberapa tulang belulang yang kemudian ini tadi Anda sebutkan, ini di luar dari bencana longsor yang kemarin terjadi, apakah sudah ada penyelidikan lebih lanjut? Dari mana asalnya Pak Kabid? Jadi kami perkirakan itu adalah jenazah yang dikubur di pekarangan rumah warga, ya merupakan makam keluarga gitu ya. Dan kami sampaikan bahwa untuk di pos TVI ini tercatat masih 108 ya Tiara. Dan kami telah berkonfirmasi dengan pos kelurahan, ternyata selisih di sana masih agak berbeda ya dengan yang di pos TVI. Sehingga kami berharap mengimbau kepada masyarakat yang telah melapor ke pos kelurahan ini juga melaporkan ke pos TVI ini sehingga nanti sudah melaporkan di pos kelurahan tapi juga melaporkan ke pos TVI. Dan bagi yang sudah melaporkan ke pos TVI ini kita sudah menerima laporan dan klarifikasi. Ada beberapa permintaan dari kami untuk data-data dari keluarga seperti gigi, mungkin juga ada foto, mungkin ada identifikasi lainnya. Masih kita tunggu Tiara karena di sini apabila kita sudah temukan di antemortem postmortemnya tidak ada kecocokan, disinilah kendala untuk kami kirimkan ke pos RSUD. Demikian Tiara. Baik, sejauh ini koordinasi antar lembaga berkaitan dengan penanganan jenazah sendiri seperti apa Pak Kabid? Baik, sejauh ini kami dari pos SAR ya di atas, setelah dari jenazah itu kita titipkan kantong jenazah kami di sana
Kemudian di sana akan mengidentifikasi penomoran di kantong jenazah yang nanti terkonfirmasi di kantong jenazah yang diterima di pos DVA kami ini. Nah, setelah itu kami catat sama-sama, kemudian dari SOP kami, setelah itu kita akan melakukan postmortem yang ada di sini. Baik itu pengecekan sebelum dimandikan, ciri-ciri khusus ya fisik, dari mulai kepala, ya gigi, rambut dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita ambil foto, kemudian kita lakukan pembersihan, Tiara. Ya. Kita lakukan pembersihan, sebagainya, kemudian kita ambil sidik jarinya dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kami cocokkan dengan data-data yang dilaporkan kepada dari masyarakat tadi itu di pos antemortem merupakan data pembanding. Nanti setelah kami dapatkan data-data lengkap, nanti tim dari tim antemortem itu sendiri, kemudian tim postmortem sendiri, kita akan diskusi, ada namanya proses rekonsiliasi. Baik. Di situ kita paparkan, ketika ada kecocokan, berarti kita bisa tentukan ini untuk jenazah dengan identitas sekian. Nanti kita berikan kepada masyarakat. Nah, untuk kendala saat ini tentu saja Tiara, karena di posisi lebih dari 6 hari, ke 9 hari ini tentu mengalami pembusukan dari jenazah dan serah yang kita temukan ini. Nah, kami juga tetap mengupayakan proses untuk postmortemnya tadi itu bagaimana untuk mendapatkan sidik jarinya. Ya. Dengan secara teknis tim forensik kami masih tetap berusaha dan sampai saat ini masih bisa tertangani. Tetapi ketika ada pembanding yang belum lengkap, tentu saja akan kita titipkan ke SUD maupun saksi kasih milik polisi. Baik. Untuk di sepanjang sana untuk kita cocokkan untuk DNA-nya. Mungkin Data demikian, pembanding itu Tiara. menjadi kunci begitu ya, dan juga mempermudah tentunya kinerja dari tim di sana untuk kemudian mengidentifikasi dan juga mengembalikan jenazah tersebut kepada keluarga. Saya bergeser kembali ke Prof. Dwi Korita. Tadi sudah disebutkan bahwa memang selain faktor hujan ada beberapa faktor lainnya begitu ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai alih fungsi lahan, Prof, ini sebenarnya seberapa memperparah kejadian kemarin dan juga memicu adanya longsor-longsor susulan. Tapi dijawab nanti, Prof. Dwi Korita, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saya akan langsung mengarah ke Prof. Dwi Korita dengan pertanyaan yang tadi sempat terputus, Prof. Sebenarnya seberapa besar ya peran dari alih fungsi lahan ini dalam memperparah kondisi yang tadi sudah disebutkan dan juga memicu terjadinya longsor? Yang pertama, alih fungsi lahan itu sering disertai dengan pemotongan lereng. Misalnya bagian kaki lereng. Padahal kaki itu kan penyangga lereng di atasnya. Nah, kalau kaki itu dipotong, atasnya bergerak. Jadi kalau kaki kita dipotong kan atasnya jatuh. Ya. Nah, jadi yang pertama itu akibat terpotongnya lereng itu. Kemudian mengganggu tata kelola air pada lereng. Jadi longsor itu terjadi apabila air itu mengumpul masuk ke dalam pori-pori tanah, sehingga pori-pori tanah itu terdorong dari dalam untuk Tanahnya bergerak akhirnya? bergerak luncur ke bawah. Nah, kalau ada drainase itu bisa diarahkan agar aliran air itu tidak terkonsentrasi pada zona yang rawan. Zona yang rawan itu bisa ditengarai. Biasanya dicirikan ada bentuk kayak lengkung ya, diawali dengan retakan tanah. Ya. Dan biasanya merupakan dulu longsor purba atau alur purba. Jadi sebetulnya pernah longsor di masa lalu. Nah, sehingga itu yang harus dicegah, jangan sampai air itu mengalir masuk ke sana. Sehingga diatur drainase itu adalah mengalihkan aliran air yang akan mengumpul, yang masih di dalam tanah, yang sudah terlanjur di dalam tanah, itu dikuras airnya. Jadi ada suling-suling, kadang-kadang di gunung-gunung itu kan ada suling-suling bambu itu ya. Itu sebenarnya fungsinya untuk menguras air yang ada di dalam lereng yang rawan longsor. Jadi lahan itu perannya, perubahan lahan itu perannya yang pertama adalah melemahkan lereng karena lereng dipotong, dan yang kedua membuat
tata kelola air di dalam lereng itu menjadi kacau. Sehingga air tadi mendorong tanah untuk bergerak, terutama dalam itu. Selain itu juga menambah beban. Tergantung perubahan tata Dengan guna adanya lahan bangunan-bangunan itu ya? lerengnya tuh udah mau melorot, dibebani yang kuat gitu. Oke. Nah, itu juga salah satu dampak dari perubahan lahan. Dan yang terakhir, pohon-pohon asli yang biasanya berakar tunggang dan menancap masuk ke dalam Ya. dari tanah gembur sampai tembus tanah yang kompak kayak paku, itu kalau ditebang jadi lahannya dirubah, Akan itu semakin paku-pakunya pada hilang. Makanya dia semakin mudah bergerak. Oke. Itu antara lain 4 hal tadi. 4 hal tadi. Saya ke Pak Armi kalau Ya. begitu. Pak Armi tadi menyebutkan ada satuan 200 mm per 24 jam itu ya Betul, Pak ya per untuk hari, hujan betul. kemarin. Nah sebenarnya Betul. indikatornya batas amannya ini untuk kemudian bisa diwaspadai. Wah di batas segini ini artinya kita harus waspada dan juga bisa memicu longsor. Ini sampai di batas berapa sih Pak? Ya, sebenarnya kalau dari definisi dari BMKG, Ya. 150 meter per hari itu sudah cuaca ekstrim. 150? Betul. Berarti kemarin sangat melebihi ya? Melebihi, lebih 200. Hujan lebat itu 100 sampai 150. 150 ke atas hujan ekstrim. Nah, apalagi sekarang 200 mm. Artinya apa? Ini kondisi tidak aman. Apalagi durasi 24 jam, Mbak Tiara. Ini kondisi menurut saya, yang pertama dia melonsorkan batuan vulkanik purba yang ada di atasnya. Kemudian di bagian bawahnya juga tidak ada drainase. Nah, sehingga karena sudah dibuka. Tadi Bu Rita mengatakan sudah dibuka, tidak ada drainase. Sehingga lunsuran dari atas Hanyut, tadi membuat membabat bagian yang dibuat di tengah-tengah, di punggung ke bawahnya. Jadi ada foto alam dan foto non alam. Saya kira ini yang perlu kita evaluasi. Oke. Sehingga menyebabkan kondisi seperti ini, kalau perlu kita perlu mengkaji ulang bahaya kerentanan yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Ternyata kalau kemarin kita punya curah hujan tinggi dari Senyar ya Bu Rita ya, Prof Rita. Sekarang kita punya daerah yang ternyata curah hujan yang ekstrim sedikit saja. Tidak seperti Senyar yang bisa ber2 hari hujan terus-menerus. Ternyata batuan kita juga sudah mulai lapuk begitu. Artinya dengan hujan seperti kemarin ini berapa lama waktu dibutuhkan sehingga tanah ini menjadi jenuh, menjadi Ya, lemah? saya kira ternyata curah kita tidak hanya kita lihat dalam waktu tanggal 23-24 Januari kemarin. Ya. Kenapa? Kita ingat dalam 2 minggu sebelumnya Ya. kita mempunyai curah hujan cukup tinggi. Ada badai-badai di selatan Jawa, ada bibit siklon yang di Jawa yang menarik curah hujan yang ada atau aliran hujan yang cukup tinggi dari Samudra Hindia ke wilayah Jawa. Dan 2 minggu sebelumnya itu menyebabkan sudah cukup jenuh hujannya. Sehingga pada saat tanggal 23 hujan mulai 24 jam sebesar 200 mm yang menyebabkan menjadi sangat rentan wilayah, khususnya wilayah Jawa Barat. Dan kita tahu ternyata memang pikiran saya minggu lalu, Jawa Barat merupakan daerah yang berikutnya. Ya. Berikutnya akan bergeser seterusnya ke arah timur. Begitu Mbak Oke. Tiara. Rentan yang kemudian dimaksud oleh Pak Armi ini seperti apa sih? Rentan itu artinya titik jenuhnya itu sudah membuat dia tidak kuat lagi daya kohesi daya rekatnya yang ada di batuan. Karena tadi Bu Rita menyampaikan di atas itu ada lapisan aluvial, Ya. sedimentasi, vulkanik yang tidak melekat langsung dengan batuan. Oke. Sehingga kalau ada air yang menerobos melalui pori-pori tanah tadi menyebabkan dia daya kohesi dari rekatnya itu menjadi sangat rentan. Oke. Lepas dia begitu. Sehingga kalau katakanlah selama 1 bulan dia dihujani terus, kemarin tiba-tiba 200 mm sehingga dia akan lepas dari ikatnya. Sehingga dia longsor dari puncak ke punggung. Di punggungnya tidak ada lagi ikatan karena sebagian sudah kita papas. Sehingga dia menjadi longsor ke bawah. Mengenai pada perumahan. Berkaitan data mungkin Prof Dwi Korita ada datanya ya. Kalau kita melihat tanah-tanah dan juga sejumlah wilayah di Indonesia, berapa banyak sih yang masuk dalam kategori rentan yang tadi sudah dimaksud? Sebetulnya data itu ada di peta kerentanan gerakan tanah yang disusun oleh Badan Geologi, khususnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Intinya cukup luas ya. Itu kelihatan ada zona-zona warna pink kemerahan ya. Lalu sampai kuning itu kerentanan menengah, yang kerentanan tinggi itu diindikasikan dengan warna merah agak pink gitu. Nah, kenapa itu cukup luas? Karena bentang alam di wilayah Indonesia ini karena kita negara kepulauan cincin gunung api dan tumbukan lempeng, bentang alamnya itu kan bergunung-gunung. Nah, yang rentan itu adalah lereng-lereng pada gunung-gunung dan kita ini kan cincin gunung api ya. Jadi endapan vulkanik yang sifatnya lepas dan mudah menyerap air itu juga luas.
hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya di Jawa Barat saja yang terbanyak tidak hanya, ya? tapi memang yang intensitas frekuensinya tertinggi, yang paling rentan di antara wilayah lain di Indonesia itu terutama Jawa Barat. Karena banyak patahan-patahan, gempa-gempa, dan lerengnya juga curam, curah hujannya juga tinggi. Jadi lengkap. Jawa Begitu Barat ya, Prof. itu lengkap Ya, dari betul. dulu. Itu seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Kabid. Pak Kabid, kalau kita melihat kondisi tanah seperti yang tadi sudah dijelaskan, seberapa besar kondisi tanah ini menjadi kendala di sana, baik itu dalam proses evakuasi dan juga mempengaruhi kondisi jenazah, Pak Kabid? Pak Kabid? Masih tersambung? Mute kayaknya. Tertinggi itu sampai dengan area untuk bencana alam ini kurang lebih 3,5 kilometer ya Mbak Tiara. Nah dari sini kemarin di hari Sabtu dan Minggu ada beberapa longsoran juga di dekat mahkota itu sisi kanan, sisi kirinya lah. Kalau dari sini berarti kalau di atas itu berarti sisi kanan. Nah ini masih terus oleh curah hujan yang cukup tinggi. Alhamdulillah di 2 hari kemarin kita agak cerah sehingga kita bisa mendapatkan jenazah kurang lebih 10 ya. Dan ini menjadi kendala kita sejak dari awal Tiara, bahwa kondisi tanah longsoran dengan kandungan air yang sangat tebal ini itu mencapai 2,5 meter sampai dengan 5 meter. Sehingga ketika di hari pertama dan kedua itu Tiara kita tidak bisa melangkah tanpa ada pijakan dari kayu-kayu yang bisa kita untuk menahan untuk para tim SAR ini. Sehingga kita menggali yang nampak saja itu. Nah kemudian di hari ketiga 4 itu berdatangan alhamdulillah ada beberapa ekskavator sehingga terkumpullah kalau tidak salah ada 9 ekskavator. Ini baru tim ini bisa bergerak lebih luasa. Dan alhamdulillah dengan adanya bantuan ekskavator ini kita menambah kecepatan untuk menemukan para jenazah yang jadi korban. Nah Mbak Tiara di posisi saat ini walaupun kita duga berapa hari untuk kondisi air mungkin sudah surut di tempat genangan lumpur tadi, ternyata tidak. Jadi masih saja masih gembur itu, dan saat ini pada saat posisi hujan menjadi satu catatan buat kita ketika nanti posisi tidak memungkinkan, tim SAR ini untuk sementara untuk tidak melakukan evakuasi dulu. Demikian daerah kondisi. Kondisi masih lemah artinya hingga hari ini Pak Kabid ini masih sering juga kah terjadi longsor-longsor susulan di sana? Ya, kita kemarin yang 2 hari lalu kemarin. Ya, tapi cuaca curah hujan ini ya kadang-kadang masih tinggi Tiara. Jadi ketika tidak ada mitigasi udara ya, ini normal saja berarti akan curah hujan akan ada terus itu. Dan ini yang menjadi kendala kita sampai saat ini Tiara. Oke, saya ke Prof. Dwi Korita. Kalau tadi kita sudah menyebutkan ya apa yang kemudian ini menjadi kendala, kemudian juga menjadi permasalahan di wilayah ini, termasuk tadi sudah disebutkan oleh Pak Armi juga lengkap sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Jawa Barat khususnya di Cisarua. Nah, apakah bisa disebutkan bahwa wilayah tersebut ini sebenarnya tidak layak untuk adanya permukiman di sana? Tapi nanti boleh dijawab, Prof. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, saya langsung ke Prof. Dwi Korita. Prof, dengan fakta dan juga data yang tadi kita perbincangkan bersama begitu ya, apa bisa dikatakan bahwa wilayah Cisarua, Bandung Barat ini memang sebenarnya tidak layak untuk dibangun permukiman di sana? Itu kan sudah dipetakan, bukan berarti seluruh Cisarua itu tidak layak, enggak. Jadi ada zona-zona di dalam wilayah Cisarua yang tidak layak atau yang rentan, biasanya dikatakan zona merah, itu sudah digambarkan oleh Badan Geologi di mana saja. Tapi tidak merata seluruhnya. Biasanya cirinya yang tidak layak itu pada lereng-lereng atau di bantaran sungai. Jadi pada lereng atau di bantaran sungai. Tapi kalau jauh dari bantaran sungai, jauh dari lereng, itu masih aman. Itu. Jadi tetap harus dipetakan ulang ya. Betul. Karena lahannya sudah berubah, bencananya sudah terjadi, jadi ketidaklayakan ini juga bergeser-geser gitu, seperti itu. Nah kalau Anda melihat di tahun 2026 ini datanya sudah cukup terupdate kah berkaitan dengan wilayah-wilayah tersebut yang harus diwaspadai, Prof?
harus diupdate Oke. karena cukup banyak bencana ya. Ya. Dan kita lihat perubahan lahan itu juga cepat ya. Dulu 5 tahun sekali itu harusnya diupdate, tapi sekarang mungkin kurang ya, harus lebih pendek lagi. Karena perubahan lahan itu sangat cepat, dan perubahan lahan itu salah satu pemicu terjadinya bencana baik longsor, banjir bandang, termasuk hujan. Tapi hujan itu pemicu yang datang paling akhir. Tapi yang awal itu biasanya gangguan-gangguan pada lereng, Kondisi pada lereng. Iya, demikian. Oke. Saya ke Pak Armi. Pak Armi, sebenarnya ini untuk diketahui masyarakat begitu ya. Betul. Mana yang harus diwaspadai terlebih dahulu antara hujan yang lama, cukup lama begitu ya, dan tapi mungkin tidak terlalu deras, atau sebaliknya hanya sebentar-sebentar terjadi, cuman intensitasnya sangat tinggi begitu. Iya, memang tergantung dari lokasinya. Kalau hujannya pada suatu lerengan, dan tadi saya menambahkan dari Burita, ternyata memang kita tidak boleh membangun di atas 25% kemiringan. Daerah Cisarua itu sudah 40%. Nah, kita ada bangunan di bawahnya, Prof ya. Nah, akhirnya itu sebaiknya dihindari. Artinya kita mesti mundur lagi. Ya. Nah, kalau umpamanya dia di lereng, maka kalau curah hujannya intensitasnya tinggi, dipastikan dia akan cepat sekali potensi banjir kiriman atau longsornya. Nah, berbeda dengan daerah yang dataran. Dataran ini kita membutuhkan durasi yang panjang dari curah hujan, sehingga dia baru mempunyai suatu potensi bencana, apakah longsor atau banjir kiriman. Saya kira ini dua kondisi yang berbeda. Kalau daerah kemiringan lereng yang cukup tinggi, katakanlah seperti di Cisarua itu 40%, maka intensitas yang cukup lebat saja, tapi walaupun singkat, itu berpotensi. Apalagi daerahnya daerah lapuk, seperti Prof Vita sampaikan tadi, itu sudah sangat tua sekali. Tapi kalau daerah yang lerengnya rendah saja, katakanlah sampai 20%, intensitas yang panjang itu mempengaruhi potensi bencana lebih besar daripada yang curah hujan cukup tinggi. Seperti itu, Bu Tiara. Oke, apa yang perlu diketahui oleh warga yang hingga hari ini barangkali Pak Armi ini masih tinggal di lereng begitu, informasi kebencanaan apa yang perlu mereka pahami? Saya kira tadi sampaikan Bu Rita, biasanya hujan itu biasanya sore dan malam ya, Prof Rita ya. Prof Rita sangat paham ini. Saat enak untuk tidur. Tidur sehingga tiba-tiba, dan sudah ada pengamatan dari masyarakat. Ternyata pada sore itu atau pada saat setelah maghrib itu ada suara besar sekali. Gemuruh seperti gitu ya? gemuruh, seperti kapal. Kapal yang besar sekali gitu ya. Nah, ini menurut saya tanda alam. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, apakah selama itu kita ada hujan cukup lebat atau tidak. Nah, seharusnya pada lereng tersebut, kita sudah harusnya waspada untuk bisa bersiap-siap untuk, kata orang sekarang bukan lagi siaga, tapi sudah awas. Langsung evakuasi ya, Prof ya. Evakuasi sehingga kita bisa terhindar. Nah, saya kira ini kerjasama dengan para BPBD, RT RW setempat sudah harus kuat ya, Prof ya. Sehingga kita siap-siap. Ini sudah lama hujan ya. Apalagi kita tahu Jawa Barat itu daerah yang selama 1 bulan kebelakangan ini cukup tinggi curah hujannya. Ditambah tanggal 23 hujan seharian, harusnya kita sudah mulai pindah. Sudah pindah evakuasi, kata Prof Rita tadi. Seperti itu, Mbak Tiara. Oke, pertanyaan yang sama mungkin untuk Prof Dwi Korita begitu ya. Kalau dari sisi geologi, apa yang perlu diketahui masyarakat juga untuk setidaknya melakukan pencegahan atau memitigasi hal-hal serupa seperti ini? Nah, sebetulnya masyarakat bisa melihat gejala awal lereng itu akan longsor. Itu tidak mendadak. Biasanya sering didahului dengan munculnya retakan berbentuk lengkung tapal kuda. Itu sudah artinya itu sudah mulai bergerak, makanya retak. Kemudian pohon-pohon itu tiba-tiba miring, tiang-tiang miring. Lalu lereng itu tiba-tiba gembung gitu loh. Wah, itu berarti sudah mulai mendesak. Kemudian juga tiba-tiba muncul mata air. Kemudian juga kalau rumahnya ada di lereng, tiba-tiba pintu nggak bisa dibuka, jendela nggak bisa dibuka. Artinya rumahnya tuh udah ikut bergerak, gawangnya udah berubah. Bahkan ada rumahnya ikut ambles retak. Untuk mencegahnya, itu saya rasa kalau udah seperti itu sulit untuk dicegah. Lebih baik segera lapor, dan kalau sudah mendung, apalagi gerimis, tinggalkan tempat itu. Evakuasi ya, Prof. Evakuasi diri. Tahun 2000, kami itu datang ke gunung-gunung menoreh. Desa-desa itu kalau udah gerimis, evakuasi waktu itu sebagai relawan. Di sana juga ada relawan pakai trail ya, itu turun. Jadi kalau sudah begitu tuh udah sulit mencegah, tapi menyingkir. Nah, mencegah itu kalau sudah musim hujannya udah selesai. Karena pernah ada upaya mencegah masih di musim hujan.
Mencegahnya tuh mereka membuat drainase, saluran. Jadi Ya. nanti kalau hujan biar mengalir. Itu semua yang gotong royong kerja bakti yang membuat drainase terkubur longsor Ini yang juga di harus Karanganyar. Jadi sebaiknya kalau udah musim hujan ini kita mengalah, kita menyingkir saja. Siapkan jalur evakuasi, siapkan tas siaga bencana. Biasanya itu setelah maghrib ya sampai dini hari. Itu kalau sudah ada gerimis lebih baik numpang atau evakuasi dulu ya, Prof, ya. di tempat yang jauh dari lereng yang di dataran rendah. Jadi saat ini sudah awas, Iya. jadi kita harus mengalah, evakuasi diri. Demikian. Peringatan berharga ini juga berlaku untuk tim SAR yang saat ini sedang Betul. bekerja di Iya, sana tentunya ya. tentunya. Prof ya. Tentunya. Saya mengarah ke Pak Kabit. Pak Kabit, sejauh mana sebenarnya batasan-batasan dari seluruh tim yang bekerja di sana termasuk tim SAR begitu ya untuk mendekat ke titik-titik yang rawan longsor termasuk mereka yang terus berupaya untuk mencari korban di sana, Pak? Ya baik, beberapa arahan dari tim Basarnas yang selama ini kami dapatkan di lapangan ya, bahwa kami memang dipimpin oleh Basarnas, kurang lebih ada 1.000 nih, Mbak Tiara kurang 1.000 dan dari kepolisian sendiri ada 402 dan sudah menurunkan ada 9 kinen juga. Ini cukup membantu untuk menemukan jenazah. Tetapi betul Mbak Tiara ketika kami mendapatkan informasi dari Katim Basarnas di mana melihat cuaca yang tidak memungkinkan, walaupun dari titik kami persiapan mungkin jam 6, jam 7 siap itu ke lokasi, tapi manakala ada perintah untuk hold dulu, untuk tidak lakukan evakuasi, kami ikutin perintah. Dan ini harus kita sepakati sejak awal itu. Nah, tetapi ketika ada memungkinkan untuk terjun, kita turun ke lapangan dan sebagainya. Nah, biasanya menjadi kendala itu nampak sekali ketika yang dilihat adalah posisi di atas ya. Di Gunung Burangrang ini kan memang ini di kaki bukit sekali Tiara. Jadi dan ketika di puncak itu nampak mendung dan hujan, nah kita sudah di warning dulu untuk waspada. Nanti turunnya kapan silakan. Nah di sini kita selalu komitmen untuk menjaga tim semua ini juga jangan menjadi korban selanjutnya. Ini yang kita lakukan bersama-sama sehingga alhamdulillah sampai sejauh ini tim evakuasi ini tidak ada kendala. Demikian, terima kasih. Instruksi terakhir yang kemudian diterima Pak, evakuasi dan juga proses pencarian ini nantinya akan dilakukan sampai kapan Pak Kabit? Ya sejauh ini yang bisa kami dapat informasi dari tim ini adalah kurang lebih 14 hari. Hari ke-9, nanti setelah dari 14 hari ini nanti akan ada evaluasi kembali, nanti akan kita duduk bersama tim Basarnas, BNPB dan juga dari Polda. Nanti akan kita ikutkan apakah nanti ada evaluasi untuk tindak lanjut sampai lanjutnya atau cukup di 14 hari untuk evakuasi korban ini. Demikian. Tapi untuk pos DVA kami akan selesaikan sampai tuntas untuk proses identifikasinya. Nah, cuman harapan kami tadi kepada masyarakat bagi yang sudah melaporkan ke pos kelurahan yang belum melaporkan ke pos DVA ini kami tunggu demikian Mbak Tiara untuk memudahkan dari beberapa kantong jenazah yang sudah kami terlanjur titipkan ke RSUD kan itu tidak ada pembandingnya. Demikian Mbak Tiara. Oke, baik. Selain proses pencarian harus terus berjalan, kita juga harus terus memantau ya bagaimana kondisi tim SAR yang bekerja di sana. Saya ke Pak Arbi. Pak Arbi, apa kalau dari Anda ya secara hidrometeorologi begitu yang harus sekali diwaspadai untuk orang-orang yang ada di sana sekarang? Ya, saya kira saya perlu menyarankan satu hal. Mungkin perlu BMKG Jawa Barat untuk bangun satu stasiun sendiri. Sehingga model kita running khusus untuk daerah itu sendiri. Sehingga membantu tim Basarnas atau tim lain dari Pak Kabit tadi untuk menentukan rencana untuk melakukan penyelamatan atau evakuasi sebagainya. Nah, kenapa demikian? Karena pernah kita bikin dulu. Jadi memang ada suatu sistem yang kita bangun, ada AWS kita, yang kita running sendiri model kita. Apakah model WRF yang kita running sendiri sehingga kita tahu persis lebih detail ketepatannya. Bisa 1 kilo. 1 kilo kita sudah melihat ada perbedaan curah hujannya. Sehingga membantu kita proses tadi. Prosesnya kapan, jam berapa. Kalau tidak seperti tadi kan. Tiba-tiba tadi Pak Kombes sudah bagus sekali tuh. Jam 6 sudah siap. Karena betul, pagi itu udah paling aman. Paling aman sebenarnya. Tadi pagi itu subuh udah hujan. Hujan. Lebih awal artinya ya? Ternyata juga ada perubahan. Nah itu yang kita perlukan. Jadi kita perlu ada suatu sistem informasi yang lebih teliti dan lebih tepat untuk daerah itu saja.
di daerah Syahrul ada sekitarnya, sehingga nanti sangat membantu. Jangan sampai tadi Bu Rita menyatakan, ya jangan sampai malah ini mengganggu, malah timbul bencana baru ya Prof ya. Iya. Nah, saya kira ini perlu. Saya kira ini setiap bencana, mungkin kami menyarankan BMKG daerah masing-masing ada suatu tim gerak cepat membuat suatu sistem informasi khusus dari itu, lengkap dengan instrumennya AWS. Ya. Dan itu saya kira tidak mudah, tidak sulit. Tidak sulit, Mungkin ya. hanya waktu sekitar 2 jam setting selesai. Running Izin. WRF-nya, begitu ya Prof ya. Betul sekali. Izin Barangkali ada yang menambahkan, ditambahkan? Iya, betul Prof, sekali. Jadi memang benar. Jadi BMKG itu ada AWS yang portable. Iya, Oke. betul. Itu selalu dipasang kalau ada bencana begini di lokasi. Karena apa? Untuk mendukung modifikasi cuaca. Jadi kami justru semoga sudah dilakukan ya. Karena cuacanya memang ekstrim dan pencarian itu kan waktunya terbatas. Jadi modifikasi cuaca itu sangat dibutuhkan. Namun tetap harus didukung oleh local station yang ada nih. Jadi biasanya mereka mempunyai portable AWS untuk mendukung itu. Jadi insya Allah mungkin sudah dilakukan. Tapi mungkin perlu digalakkan lagi. Tahun 2022 pada saat gempa Cianjur kami lakukan itu, ITB malah gitu. Kita pasang 3 AWS. Kita khusus membantu BMKG untuk menyempurnakan prediksi curah hujan kita. Karena besarnya daerah itu dan itu memudahkan evakuasi. Saya kira hal sama saya kira mungkin sudah dibangun juga oleh BMKG sehingga nanti informasi lokal Mbak Tiara, bukan lagi yang sifatnya tuh kabupaten kota. Dan lebih cepat. Lebih cepat. tentunya. Dan ada mobil radar. Sekarang ada mobil radar juga. Mobil radar lagi, lebih Ada baik mobil lagi, radar, Prof. ada stasiun AWS portable. Iya, dibantu Jadi oleh tim gerak alat dari cepat ini BMKG tentunya. yang bisa langsung ke lokasi. Baik, Betul. tapi tadi Prof Dwi Korita juga sempat menyebutkan bahwa adanya modifikasi cuaca salah satu yang bisa dilakukan begitu ya, termasuk informasinya juga sudah dilakukan. Ada tidak sih dampak tersendiri jika memang itu sudah dilakukan di lokasi, mengingat juga kondisinya cukup membahayakan ya, bisa dikatakan seperti itu medannya? Jadi kalau modifikasi cuaca itu dilakukan sedini mungkin. Biasanya kami instruksikan mulai saat awan baru muncul pagi, kan biasanya ngumpulnya tuh kalau udah sore ya, itu jangan sampai terjadi perkumpulan awan. Jadi mulai pagi itu udah disemai, diturunkan di laut ya, sehingga tidak akan membumbung tinggi. Nah, jadi fungsinya adalah mengurangi, bukan menghilangkan hujan, tapi mengurangi. Nah, ini setahu saya modifikasi cuaca itu juga dilakukan, tapi seberapa intensnya ini kita perlu cek lagi itu. Oke, baik. Terakhir mungkin untuk Pak Kabid, apa Pak himbauan yang bisa disampaikan untuk warga terdampak di sana atau barangkali keluarga dari warga yang terdampak berkaitan juga dengan data-data misalnya? Baik, terima kasih Tiara. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi, harapan kita bagi yang sudah melaporkan di pos kelurahan Pasilangu juga melaporkan juga ke DVA. Kami di sini ada kurang lebih 108 yang sudah melaporkan dan kami sudah melakukan proses antemortem di sini untuk pencarian data-data pembanding. Dan saya harapkan bagi yang belum bisa segera mendatangi pos antemortem dan DVA ini ada di Puskesmas Pasilangu. Dan yang kedua, mohon bersabar kepada masyarakat yang ada di pengungsian, baik yang ditampung oleh di pos-pos yang dikelola pemerintah daerah dan juga yang ada di masyarakat yang di rumah-rumah keluarga dan sebagainya untuk tetap bertahan dulu sampai dengan ada proses evakuasi secara tuntas yang dilakukan oleh tim Basarnas dan 3 gabungan ini. Mungkin itu himbauan dari kami dan kami tetap mendoakan semua tim ini bisa berjalan dengan baik dan kita menyampaikan empati yang sedalamnya untuk para korban. Demikian Mbak Tiara. Siap. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan Kombes Pol Hendra, Kabid Humas Polda Jawa Barat, kemudian juga Pak Armi serta Prof Dwi Korita. Sama-sama. Atas waktunya tentu kita harapkan apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi rekomendasi untuk kedepannya bisa menjadi pencegahan begitu ya, bencana serupa terjadi lagi tentunya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tiara, Pak. Dan pemirsa, Terima kasih, apa Prof. kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.